リンクスタートだ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bagi kalian yang masih tiduran di rumah, masih mengisolasi diri di rumah, sekarang kita akan memulai pembelajaran melalui metode daring. Metode pelajaran yang dilakukan dari atau secara online. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang membahas soal debat. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara kita membuka atau mengawali sebuah debat. Dan di pembelajaran yang kedua kita sudah belajar bagaimana struktur di dalam debat, pihak-pihak yang ada di dalam sebuah debat, dan juga bagaimana dan apa saja yang harus ada di dalam sebuah debat. Baik, yang pertama, di pembelajaran pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang menyusun pendapat melalui sebuah argumen. Nah, sebelum itu kita harus memulai dengan memahami apa itu argumen. Argumen di dalam sebuah debat adalah alasan yang dibuat untuk menyetujui, mendukung, atau menolak, atau membantah sebuah argumen. Karena di dalam sebuah debat kita diberikan sebuah mosi. Ingat, mosi itu adalah tema atau topik yang ada di dalam debat yang kita bahas dan kita cari solusinya. Selanjutnya, argumen itu dirancang berdasarkan informasi-informasi yang akurat sehingga menguatkan pendapat kita akan sebuah mosi. Jika yang dibahas adalah tentang perilaku menyimpang remaja, maka kita harus mencari informasi-informasi yang dapat dipercaya dari sumber-sumber yang jelas, jangan sumber-sumber yang tidak jelas. Sumber-sumber yang jelas ini bisa kalian dapatkan atau cari di TV dengan berita-berita yang dapat dipercaya. Jangan acara TV yang banyak berita hoaxnya. Selanjutnya, kalian bisa mencari beritanya di koran. Koran itu media yang lebih terpercaya dibandingkan TV. Kenapa demikian? Karena koran itu ditulis, bukan diberitakan melalui bahasa verbal. Jadi, tanggung jawab seseorang ketika menulis sebuah berita itu lebih besar daripada menayangkan sebuah berita. Untuk contoh agar kalian memahami apa yang disebut dengan argumen, kalian silakan lihat contoh berikut. Nah, pada contoh ini adalah salah satu contoh pembuatan argumen. Nah, di sini dijelaskan bahwa kenakalan remaja itu terjadi karena kecenderungan remaja yang melihat acara yang ada di TV. Selain itu, yang ditayangkan di televisi juga tidak memberikan teladan yang baik, seperti para pemimpin yang berebut kekuasaan dan saling menghujat satu sama lain. Bagaimana? Setelah melihat contoh argumen berikut, selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran ke menyimpulkan hasil debat. Nah, di dalam debat ini, kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam suatu rangkaian acara debat. Ketika kita sudah mengawali debat melalui perkenalan dan penyampaian argumen terhadap mosi yang sedang dibahas, dan kita juga sudah saling bertukar argumen dengan lawan debat kita, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi, selanjutnya adalah mengakhiri sebuah debat dengan kesimpulan. Jika debat tidak berakhir dengan sebuah kesimpulan dan saran, itu adalah debat kusir.
yang biasa kalian-kalian ini lakukan di Facebook, di Instagram dengan orang-orang yang tidak kalian kenal. Biasanya kalau di internet, kalian sebagai netizen dengan senang hati berdebat dengan orang yang tidak kalian kenal. Nah, itu yang dinamakan debat kusir. Nah, untuk menyampaikan sebuah simpulan di dalam debat, ada sebuah cara yang disebut dengan penalaran induktif. Oke, penalaran induktif itu adalah suatu proses berpikir untuk menarik sebuah kesimpulan berupa prinsip-prinsip atau sikap yang berlaku umum atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Nah, bingung kan? Oke, mari kita ulangi. Intinya, prinsip penalaran induktif ini, kalian akan memberikan sebuah argumen yang bersifat umum, lalu dijelaskan dengan argumen-argumen yang bersifat khusus sebagai penguatan argumen terhadap argumen kalian yang bersifat umum yang di awal tadi. Kalau misalkan kalian menyamakannya dengan paragraf, ada yang disebut dengan paragraf induktif. Paragraf induktif itu paragraf pertamanya, gagasan idenya itu bersifat umum, gagasan penjelasnya bersifat khusus. Nah, masih ingat dengan pembelajaran kita tentang wayang kulit? Nah, di paragraf pertama itu wayang kulit dijelaskan secara umum. Selanjutnya, di bagian-bagian setelah paragraf pertama itu menjelaskan tentang jenis, ciri, dan bagaimana dibuatnya sebuah wayang kulit. Dalam membuat sebuah kesimpulan berdasarkan penalaran induktif itu memiliki 3 buah cara. Yang pertama, ada yang namanya generalisasi. Nah, bagi kalian yang tidak tahu arti generalisasi, itu kalian lihat dulu kata induknya. Kata induknya adalah general. General dalam bahasa Inggris artinya umum. Nah, berarti generalisasi itu membuat sebuah pendapat atau argumen yang dibuat kesimpulan berdasarkan pernyataan yang umum lalu dikuatkan oleh pernyataan yang khusus. Contohnya bisa kita lihat di bagian sini. Oke, di sini ada contoh cara membuat kesimpulan. Di sini ada beberapa pernyataan khusus ya, dari nomor 1 yang membahas bahasa Indonesia itu menyerap kosakata dari bahasa Arab yang berkaitan dengan masalah agama, khususnya Islam. Dan yang kedua sampai seterusnya itu menjelaskan tentang kosakata atau bidang-bidang yang berasal dari bahasa Jepang, Jerman, dan negara lainnya yang at least adalah bahasa asing yang digunakan oleh bahasa Indonesia sebagai kata serapan. Nah, di sini di bagian akhir kesimpulannya, bahasa Indonesia menyerap kosakata dari istilah dari bahasa asing untuk ditambahkan ke perbendaharaan kosakata dalam bahasa Indonesia. Begitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah analogi. Analogi mungkin kalian ada yang sudah tahu kalau analogi itu artinya adalah perbandingan, membandingkan 2 hal yang berbeda tapi memiliki kesamaan baik dari segi, fungsi ataupun cirinya. Contohnya bisa kita lihat di sebelah sini. Oke, kita lihat, perhatikan perbandingan 1 dan hal yang dibandingkan nomor 2.
Yang nomor satu itu menjelaskan tentang bagaimana cara orang tua mendidik kita di rumah dengan penuh kasih sayang, namun juga tak jarang memarahi anaknya ketika melakukan kesalahan. Nah, di sekolah, para guru juga mendidik dengan penuh kasih sayang, mengajari ilmu pengetahuan dan lain-lain, tapi tak jarang murid juga dimarahi, acap kali diberikan hukuman juga ketika murid melakukan kesalahan. Nah, dari dua perbandingan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa para guru dan orang tua kita di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya adalah hubungan sebab akibat. Nah, dalam penarikan kesimpulan ini, sebab dijadikan sebuah gagasan utama, sedangkan akibat dijadikan sebuah gagasan penjelas. Contohnya, tawuran pelajar merupakan dampak dari maraknya acara-acara yang ada di TV yang menampilkan kekerasan, sehingga banyak pelajar yang meniru dan memiliki sifat dan tindakan yang cenderung anarkis. Nah, di situ paragraf pertamanya adalah paragraf yang bersifat umum, yaitu penyebab terjadinya kenakalan remaja. Selanjutnya diperkuat dengan penjelasan khusus, yaitu khususnya di acara yang memiliki konten-konten kekerasan sehingga mempengaruhi mental siswa sehingga memiliki perilaku yang cenderung anarkis. Seperti itu. Contohnya bisa kita lihat di sebelah sini. Baiklah, sampai di situ dulu penyampaian materi kita. Selanjutnya kita akan melanjutkan di sesi tanya jawab di kolom komentar di bawah. Ingat, absen dulu, tonton videonya, lalu kita melanjutkan pembelajaran di kolom komentar agar tidak mengganggu grup WhatsApp. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.